Pak Pras, Pak. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Bambang dan para struktur organisasi di sana. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya melihat runtutannya kan terlalu panjang di antara koperasi primer dengan yang cabang di bawahnya, Pak. Sedangkan untuk luasan lahan penggarapan kurang itu sebenarnya di sini sudah cukup banyak. Jadi hanya masalah kepastian produk hilirnya aja, jadi kepastian pembelian aja, dan itu menjadi problematika klasik ya Pak ya. Artinya saya tidak membahas itu. Yang ingin saya usulkan bahwa kita yang ingin serius masuk ke KPIS ini Pak, kalau kita sudah mendaftar, bisa enggak Pak untuk sementara di tiap kabupaten itu ditunjuk koordinator, kemudian kita mendaftar, diberikan semacam buku panduan, kemudian diberikan kartu, sehingga kita untuk sosialisasi itu kita bukan seperti orang sales yang tidak punya pabrik gitu Pak. Maksudnya bukan seperti seorang yang tidak punya apa ya Pak, legalitas, bahasanya seperti itu. Sehingga sosialisasi tujuan KPS dan program kerjanya KPS itu mudah diterima di masyarakat. Untuk petaninya di sini sangat banyak sekali Pak. Kalau mau cari 10 hektar, 20 hektar, saya rasa itu masih memadai. Kemudian yang kedua, untuk yang pilihan untuk pembuatan pabrik itu Pak, itu kalau di KPIS estimasinya itu dibutuhkan berapa luasan lahan untuk support produksi itu Pak, dan bentuknya seperti apa itu Pak, nanti pabriknya Pak, pabrik kecil seperti apa gitu. Mungkin ada sedikit contohnya supaya kita lebih ada gambaran. Terima kasih Pak untuk itu, mohon tanggapannya dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Mas Yanto ya? Iya, iya Pak. Iya Pak. Oke, Mas Pak Pras Kendal. Ya, sebenarnya ini Pak, kita itu kan ingin membangun koperasi ini yang berbasis digital. Sebenarnya gitu ya. Jadi semua by system silahkan kepada teman-teman di daerah-daerah yang ini bisa langsung dengan secara digital lah. Itu ini niat awal kita seperti itu Pak. Jadi kita ingin menjadi koperasi modern, profesional dan amanah dan berbasis digital. Tapi kenyataannya kok akhirnya ya ini seperti Mas Pras ini banyak yang tertarik, kemudian di daerah-daerah dibentuk koordinator lah. Ini tentu ini Mas, nanti akan kita buatkan secara ini ya, mungkin kami butuh waktu barang inilah mungkin 1-2 minggu ke depan. Nanti akan kita coba, nanti kita akan hubungi Pak Pras atau enggak Pak Pras nanti coba ingatkan kepada kami. Nanti 2-3 minggu ke depan kita siapkan semuanya terkait dengan koordinator KPS di daerah-daerah. Nah, ya. Terus terkait dengan pabrik. Nah, pabrik memang saat ini kan di Dewan Pakar kita ada namanya Prof. Mukhlis Bahraini. Nah, beliau yang tempo hari itu memberikan sebagai narasumber di soft launching KPIS. Nah, saat ini masih dalam proses riset untuk produknya. Dari porang basah langsung menjadi glukomanan. Ini masih dalam proses riset nih Pak. Beliau insya Allah sebelum tanggal 20 sudah bisa, hasilnya sudah ada. Dan beliau juga sekarang lagi melakukan riset untuk jenis teknologi pabrikasinya Pak untuk ke glukomanan. Karena kan memang saat ini di Indonesia belum ada pabrik yang produksinya sampai ke glukomanan. Itu belum ada. Jadi belum ada sampelnya gitu. Jadi harus dimodifikasi sendiri. Ambigo yang katanya sudah produksi glukoman, itu pun glukomananya untuk kebutuhan pabriknya sendiri. Jadi Ambigo kan produksinya mie shirataki, nasi beras shirataki. Nah, itu ini glukomananya itu sebagian dari hasil produk dia sendiri. Jadi
belum ada yang dikomersialisasi glukomananya. Dan Pak Mukhlis sendiri sudah mencoba untuk ini ya, cari informasi keluar baik di Jepang maupun di Cina, itu belum ditemukan ada satu pabrikasi untuk mesin sampai ke glukomanan, belum ada. Jadi hampir semuanya di seluruh dunia ini baru ini dibentuk apa namanya istilahnya melakukan rekayasa internal pabrik itu sendiri gitu. Nah, tentu hasil rekayasa internal pabrik sendiri itu mereka selalu disembunyikan, tidak mungkin di apa namanya diekspos. Kami pun pernah kami kebetulan juga dekat dengan ownernya Ambico. Pada saat kami ingin apa namanya ketemu di pabriknya, ya ini apa namanya kami ya diajak makan siang di restoran apa itu kemarin Mas dekat pabriknya itu. Jadi ini apa coba ditutupi. Makanya ini apa namanya terkait dengan pabrik. Tapi yang jelas ini Pak Pras, yang ingin kami kembangkan, kami tidak ingin membuat sebuah pabrik dalam kapasitas besar, cuma satu, tapi kami ingin kapasitas sedang, tapi ada di beberapa sumber-sumber lahan porang gitu. Mudah-mudahan inilah nanti pada saat grand launching-nya itu nanti semua sudah kita buka semua. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Insya Allah tanggal 22 tinggal nunggu waktunya Pak Pak apa namanya Pak Emil Dardak Wagub. Karena yang harusnya kita tanggal 3 kemarin Pak Emil sudah oke. Kemudian apa namanya ternyata keterloh dari pihak Kemenko Polhukam Pak Andi ini berhalangan, ada acara yang tidak bisa ditinggalkan karena ada rapat dengan Menko Polhukam. Mungkin itu. Lanjut Mas Yanto, pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Bambang, Pak Bambang, punten. Ya. Pak Bambang. Yuk. Pak, kalau pernah baca tulisannya Pak Dahlan Iskan itu ada ahli mesin yang di Lawang itu, yang Hamzah itu? Oh iya Pak Hamzah. Ya. Itu ini Pak, itu belum sampai ke glukomanan. Dia baru sampai ke tepung. Oh ya, oke. Siap, lanjut. Iya. Oke, monggo. Siap, terima kasih. Yang lain. Monggo, Mas. Ngacung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, Terkenal. Mas. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Saya Pak Prayogo dari Kebumen, Pak. Pak Prayogo. Oh, siap. Monggo. Ya, saya sudah ketinggalan ini kemarin waktu beberapa hari yang lalu ikutan Zoom, tapi saya kebetulan masih di jalan, saya dapat undangannya, saya belum bisa masuk, ini baru sekarang bisa masuk. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan ke... Ada pertanyaan Pak? Ada Pak. Ini monggo. Di tempat kami kan, saya kebetulan juga sudah membentuk grup Pak, jadi saya membentuk rintisan untuk kelompok tani porang di Kebumen. Saya sudah membentuk rintisan mulai dari grup WA. Ini sudah terkumpul beberapa teman-teman petani porang. Ya kalau dikumpulkan sudah banyak sebetulnya Pak. Di sini kalau cuma puluhan hektar sudah lebih Pak. Sudah penanaman mungkin sudah ratusan hektar kalau di Kebumen Pak. Cuma yang jadi kendala kan di sini tengkulak itu begitu gencarnya Pak. Jadi kalau saat ini saja kemarin bulan yang lalu sudah ada yang berani narik harga 8.000 Pak per kilo Pak, per kilo basah. Padahal saya kemarin telepon ke pabrik yang di Malang saja, di sana diterima baru 6.800. Terus ada pengepul pengering yang bikin chip di Purworejo juga narik cuma diterima di sana 7.000, tapi di sini yang namanya tengkulak itu ya sudah luar biasa. Nah ini diharapkan, saya berharap nih Pak, dengan adanya KPIS, saya bisa ikut bergabung ke KPIS, bagaimana caranya, bagaimana persyaratannya,
Terus bila mungkin nanti di Kebumen ya saya minta ada ya, cabangnya lah, itulah. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang sudah mengawali ya silakan siapa yang mau ditunjuk. Kalau memang belum ada, saya siap-siap saja untuk ditunjuk apa yang namanya ngurusi cabang lah di Kebumen gitulah. Masalahnya ya itu Pak, di Kebumen semrawut lah katakanlah, perdagangan porang itu kalau saya rasakan semrawut, kadang-kadang ya kasihan petaninya Pak, kadang ditekan harganya mau turun padahal belum juga turun, kadang-kadang tiba-tiba tengkulak ya, jadi petani dipermainkan gitu loh Pak. Mungkin Nah, ini inti pertanyaannya bagaimana persyaratannya kalau di Kebumen untuk didirikan cabang untuk jadi cabang KPIS atau untuk jadi anggota KPIS, kan belum ada, saya belum tahu caranya Pak. Jadi harus bagaimana saya mendaftar nanti biar saya sama teman-teman bisa ikut bergabung di KPIS. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Saya siap. jawab langsung ya Pak. Jadi untuk bisa bergabung, Bapak bisa kunjungi website resmi kami Porang Indonesia. Di situ ada kolom daftar ya Pak ya, daftar anggota, Bapak masuk. Nanti segala sesuatu terkait persyaratan ada di dalam. Untuk buka cabang, kami menyampaikan bahwa KPIS bisa memberikan kesempatan untuk buka cabang di masing-masing wilayah dengan syarat 100 anggota bergabung. Otomatis kami akan membantu memfasilitasi terkait berdirinya cabang di masing-masing wilayah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi?